Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Kanza Nandita Najwan. Di sini aku akan menerangkan ke kalian tentang turunan fungsi trigonometri. Pertama, mari kita pelajari apa saja sih rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, ini dia rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Perubahannya yaitu sin X menjadi cos X menjadi min sin X, tan X menjadi secant kuadrat X, cot X menjadi min kosekan kuadrat X, secant X menjadi secant X kali tan X, kosekan X menjadi min kosekan X kali cot X. Nah, di sini ada aturan rantai. Nanti perubahannya akan berbentuk seperti ini ya turunannya. Dan juga ada bentuknya, yaitu kalau A itu disebut koefisien fungsi dan sin BX disebut koefisien sudut. Yang koefisien fungsi itu tidak diturunkan ya teman-teman, sedangkan yang koefisien sudut pasti diturunkan. Di sini aku akan kasih tahu kalian contoh-contoh soalnya. Turunan dari 4 sin X yaitu, ada yang bisa jawab? Kita lihat ya teman-teman, ini bentuknya itu sin X jika diturunkan maka akan berubah menjadi cos X. Jadi jawabannya adalah 4 cos X. Angka 4 di sini berperan sebagai koefisien fungsi ya teman-teman, jadi tidak diturunkan. Sedangkan yang sin X itu diturunkan menjadi cos X karena dia berperan sebagai koefisien sudut. Mari kita lihat contoh soal lainnya. Tentukan turunan dari 5 cos X. Bisa kita lihat di tabel di samping bahwa cos X akan diturunkan menjadi min sin X, maka bentuknya akan menjadi min 5 sin X. Minnya itu ditaruh di depan koefisien fungsi ya teman-teman. Ada lagi nih, tentukan turunan dari 3 sin X plus 2 cos X. Gimana ya jawabannya? Nah, kalau ini kita turunkan dulu juga nih satu-satu. Yang 3 sin X berubah menjadi 3 cos X dan 2 cos X berubah menjadi min 2 sin X. Lalu plus ketemu min tentu menjadi min. Jadi bentuk akhirnya adalah 3 cos X min 2 sin X. Selanjutnya kita akan belajar turunan yang jika urutannya koefisien, sudut, dan fungsi. Jadi yang pertama itu ada koefisien, lalu nanti sudutnya akan diturunkan, baru kita tulis fungsinya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan turunan dari 6 sin 2x. 6-nya kita tulis kembali, lalu 2x jika diturunkan menjadi 2, maka menjadi 6 kali 2. Sin jika diturunkan menjadi cos, jadi cos 2x. 6 kali 2 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12 cos 2x. Oke, kita next. Tentukan turunan dari min 4 cos 2x tambah 2 sin x. Min 4 kita tulis kembali, lalu 2x menjadi 2 ya jika diturunkan. Sedangkan cos menjadi min sin. 2x nya kita tulis kembali plus 2x diturunkan menjadi 1, sin diturunkan menjadi cos. Jadi sin x menjadi cos x ya. Lalu min 4 kali 2 menjadi min 8. Ketemu lagi min punya sin, jadi min ketemu min plus ya, jadi plus 8. Sin 2x kita turunin, lalu 2 kali 1 tentu 2. Cos x nya juga kita turunin. Jadi hasil akhirnya 8 sin 2x plus 2 cos x. Lalu bagaimana dengan soal yang ada pangkatnya seperti ini? Mari kita bahas. Langkah pertama seperti tadi ya guys. 8-nya kita turunin saja, lalu 2x nya kita turunin menjadi 2. Sin menjadi cos 2x. Lalu di sini baru kita akan menurunkan pangkatnya. 4-nya kita taruh depan. Ini aslinya 4 kali 1 ya guys, kan hasilnya tetap 4. Jadi kita tulis saja 4. Lalu pangkatnya kita kurangi 1 dari pangkat 4. Jika dikurangi 1 menjadi pangkat 3. Lalu 2x nya kita tulis kembali. Tinggal kita hitung nih. 8 kali 2 menjadi 16. Nah, lalu ini 16 akan dikalikan lagi dengan 4 karena mereka sama-sama koefisien yang berbentuknya sama ya guys. Nah, hasilnya jadi 64 cos 2x kali sin pangkat 3 2x. Nah, lalu kalian juga bisa nih mengurutkan dari yang pangkatnya terbesar. Tapi itu hanya berlaku untuk sudut saja ya. Jadi sin 3x ya kita taruh depan dan cosnya di belakang.
Ingat ya, ini hanya berlaku untuk sudut. Oke, selesai. Lalu kita akan masuk materi berikutnya. Nah, di sini aku akan memberitahu kalian bagaimana pengerjaannya jika menggunakan rumus turunan. Rumus turunan ada 5 ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Dan aku akan memberi contoh seluruhnya masing-masing satu. Kita mulai dari contoh pertama. Di sini diketahui soal turunan dari 5 sin 10x adalah kita akan memakai rumus turunan pertama, yaitu jika y sama dengan k kali u, maka y turunan sama dengan k kali u turunan. Berarti di sini kita akan mencari u turunan terlebih dahulu. Pada soal ini yang berperan menjadi u adalah sin 10x. Sin jika diturunkan berubah menjadi cos 10x, maka 10x nya akan kita turunkan terlebih dahulu menjadi 10, lalu tulis kembali cos 10x nya. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus turunannya, yaitu koefisiennya itu 5. Lalu tadi turunannya yang sudah kita turunkan dimasukkan menjadi 10 cos 10x. 5 kali 10 yaitu 50. Jadi 50 cos 10x. Next, kita bakal bahas rumus turunan yang kedua, yaitu jika y sama dengan u plus atau min v, maka y turunan sama dengan u turunan plus atau min v turunan. Kita lihat contoh soalnya. Turunan dari sin 4x tambatan x pangkat 4 adalah, kita akan mencari u turunan dan v turunan terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam soal ini yang berperan sebagai u adalah sin 4x. Jika diturunkan menjadi 4 cos 4x. Lalu yang menjadi v-nya adalah tan x pangkat 4. Maka jika diturunkan, tan itu menjadi secant kuadrat. Jadi x4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3 secant kuadrat 4x. Itu harusnya secantnya ada kuadratnya teman-teman. Aku kelupaan nulis, maaf ya. Nah, kita lanjut saja, tinggal dimasukin ke rumusnya. U turunannya kita masukin, yaitu 4 cos 4x plus v turunannya juga 4x pangkat 3 secant kuadrat x pangkat 4. Karena pangkatnya lebih tinggi secant daripada cos, maka kita tukar posisinya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Lanjut, turunan dari x pangkat 3 sin 3x adalah, langkah pertama kita cari dulu u turunan dan v turunannya. Yang sebagai u di sini adalah x pangkat 3 dan yang sebagai v adalah sin 3x. X3 bila diturunin menjadi 3x pangkat 2 dan sin 3x menjadi 3 cos 3x. Oke, kita masukin ke rumusnya. Jika y sama dengan u kali v, maka y turunan sama dengan u turunan kali v plus u kali v turunan. U turunan 3x pangkat 2, lalu v sin 3x tambah u nya x pangkat 3 dan v turunan 3 cos 3x. Maka hasilnya 3x pangkat 2 sin 3x tambah 3x pangkat 3 cos 3x. Sampai sini saja ya. Lalu kita next soal. Turunan dari cos 2x pangkat 6 adalah, turunannya kita cari dulu. Yang sebagai u di sini adalah cos 2x, turunannya menjadi min 2 sin 2x dan n-nya itu pangkatnya ya. Jadi n-nya adalah 6. Lalu kita masukkan ke rumus. Jika y sama dengan u pangkat n, maka y turunan adalah n kali u pangkat n min 1 kali u turunan. Seperti ini ya bentuknya jika sudah dimasukkan. Lalu 6 tinggal dikalikan dengan min 2. Jadi hasilnya min 12 cos 2x pangkat 5 sin 2x. Lanjut ke pembahasan terakhir. Turunan dari x pangkat 2 per sin x adalah, kita cari dulu u turunan dan v turunannya ya. X pangkat 2 sebagai u jika diturunkan menjadi 2x dan v adalah sin x jika diturunkan menjadi cos x. Lalu kita masukkan ke rumus. Jika y sama dengan u per v, maka y turunan adalah u turunan kali v min u kali v turunan per v kuadrat. Jadi 2x kali sin x min x kuadrat kali cos x per sin x kuadrat. Maka hasilnya sinnya tinggal dikalikan dengan kuadrat seperti ini. Jadi jawabannya 2x sin x min x kuadrat cos x sin kuadrat x.
Sampai sini saja pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.